Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Mahesa. Saya Enjang Predi. Saya Dava. Saya Selvi Arianto. Saya Anggi Marentan Saparinda. Saya Winda Siti Nurbaiti. Di sini kami akan menampilkan sedikit edukasi mengenai demam berdarah. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Mantan Saparinda Marbun. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mengedukasikan mengenai demam berdarah. Sebelumnya pasti kita sudah mengerti apa itu demam berdarah karena mungkin kita pernah merasakan sendiri atau melihat orang yang terkena demam berdarah. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah adalah virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang dinamakan nyamuk Aedes aegypti. Dan penyebab utama penyakit ini ditularkan melalui arthropoda di dunia. Ia juga dikenal sebagai demam patah tulang karena keparahan kejang otot dan nyeri sendi atau demam 7 hari karena durasi gejala yang seperti biasa. Meskipun sebagian besar penyakit ini tidak menunjukkan gejala, tetapi penyakit ini bisa menjadi parah dan dapat memicu terjadinya kematian. Nyamuk ini menularkan virus di bagian tropis dan subtropis di dunia. Insiden demam berdarah telah meningkat secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Infeksi sekarang endemik di beberapa bagian dunia. Beberapa orang yang sebelumnya terinfeksi dengan satu subspesies virus dengue mengalami permeabilitas kapiler yang parah dan pendarahan setelah terinfeksi dengan subspesies lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebab demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh salah satu dari 4 serotipe yang berbeda dari virus RNA beruntai tunggal dari genus Flavivirus. Lalu, ini adalah penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk yang paling cepat menyebar secara global, mempengaruhi lebih dari 100 juta manusia setiap tahunnya. Dan juga menyebabkan 20 hingga 25 ribu kematian, terutama pada anak-anak, dan ditemukan lebih dari 100 negara. Faktor utama dari penyakit ini adalah nyamuk betina dari spesies Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Meskipun Aedes aegypti dikaitkan dengan sebagian besar infeksi, kisaran Aedes albopictus meluas, mentolerir lingkungan dingin dengan lebih baik, merupakan pemakan yang agresif tetapi jarang makan, dan dapat dikaitkan dengan peningkatan jumlah. Jenis nyamuk ini cenderung hidup di dalam ruangan dan aktif di siang hari. Penularan secara prenatal, transfusi darah, ASI, dan transpolasi organ telah dilaporkan. Setelah tahun 2010, usia rata-rata pasien adalah 34 tahun dibandingkan dengan 27,2 tahun dari tahun 1990 hingga 2010. Serotipe virus dengue yang menyebabkan wabah penyakit bervariasi dari waktu ke waktu, begitu pula dengan kejadian demam berdarah yang parah. Penularan demam berdarah umumnya mengikuti 2 pola, dengan epidemik dan demam berdarah hiperendemik. Spektrum penyakit mulai dari demam berdarah yang sembuh sendiri hingga perdarahan dan syok dapat terlihat. Sebagian kecil infeksi 0,5% sampai 5% berkembang menjadi demam berdarah yang parah. Tanpa perawatan yang tepat, tingkat kematian dapat melebihi 20%. Ini terjadi terutama pada anak-anak. Masa inkubasi khas untuk penyakit ini adalah 4 hingga 7 hari, tetapi dapat berlangsung dari 3 hingga 10 hari. Infeksi ini tidak menunjukkan gejala hingga 75% dari manusia yang terinfeksi. Spektrum penyakit mulai dari demam berdarah yang sembuh sendiri hingga perdarahan dan syok dapat terlihat. Sebagian kecil infeksi 0,5% sampai 5% berkembang menjadi demam berdarah yang parah. Tanpa perawatan yang tepat, tingkat kematian dapat melebihi 20%. Ini terjadi terutama pada anak-anak. Masa inkubasi khas untuk penyakit ini adalah 4 hingga 7 hari. Gejala lebih dari 2 minggu setelah paparan tidak mungkin disebabkan oleh demam berdarah. Ada 3 fase demam berdarah, yaitu demam, kritis, dan pemulihan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai fase demam. Fase demam terjadi mendadak dengan suhu sekitar 40 Celcius yang biasanya berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Pada fase pertama, demam akan hilang setidaknya untuk 1 hari, dan lonjakan demam pun berikutnya akan dimulai, yang berlangsung setidaknya 1 hari lagi. Gejala terkait termasuk
muka memerah, eritema kulit, mialgia, artralgia, sakit kepala, sakit tenggorokan, injeksi konjungtiva, anoreksia, mual, dan muntah. Untuk eritema kulit, ruam makula pucat umum terjadi pada hari pertama sampai 2 hari demam dan hari terakhir terinfeksi demam berdarah, atau dalam 24 jam ruam makulopapular sekunder dapat berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fase kritis. Penurunan suhu mencirikan fase kritis dengan suhu sekitar 37,5 Celcius hingga 38 Celcius atau kurang pada hari ketiga hingga ketujuh. Hal ini terkait dengan peningkatan permeabilitas kapiler. Fase ini biasanya berlangsung 1 hingga 2 hari. Permulaan fase kritis ditandai dengan penurunan jumlah trombosit yang cepat. Lalu, mengalami leukopenia hingga 24 jam sebelum jumlah trombosit turun, dan adanya tanda-tanda peringatan seperti syok, disfungsi organ, koagulasi infravaskular, diseminita, atau perdarahan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fase pemulihan. Fase pemulihan memerlukan reabsorpsi cairan ekstravaskuler secara bertahap dalam 2 hingga 3 hari. Pasien ini akan menampilkan bradikardia saat ini. Kriteria demam berdarah atau bagaimana ciri-ciri orang yang akan terkena demam berdarah. Pertama, kemungkinan demam berdarah. Pasien tinggal di atau telah melakukan perjalanan ke daerah endemik demam berdarah. Gejala termasuk demam dan 2 dari yang berikut: mual, muntah, ruam, mialgia, artralgia, ruam, tes tourniquet positif atau leukopenia. Lalu, tanda peringatan Dengue, yaitu nyeri perut, muntah terus-menerus, akumulasi cairan klinis seperti asites atau efusi pleura, perdarahan mukosa, kelesuan, pembesaran hati lebih dari 2 cm, peningkatan hematokrit, dan trombositopenia. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang terkena Dengue parah? Yaitu demam berdarah dengan kebocoran plasma yang parah, perdarahan, disfungsi organ termasuk transminitis lebih besar dari 1000 unit internasional per liter, gangguan kesadaran, disfungsi miokard, dan disfungsi paru. Lalu peringatan klinis sindrom syok Dengue, yaitu gejala termasuk hematokrit yang meningkat dengan cepat, sakit perut hebat, muntah terus-menerus, dan tekanan darah menyempit atau tidak ada. Baik, saya Enjang Freddy. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali atau melanjutkan tahapan-tahapan DBD yang sebelumnya dipaparkan oleh Saudari Anggi. Baik, untuk pengobatan atau penata laksanaan. Pengobatan DBD tergantung pada fase penyakit pasien. Mereka yang datang lebih awal tanpa tanda-tanda peringatan dapat diobati secara rawat jalan dengan acetaminophen dan cairan oral yang memadai. Pasien tersebut harus mendapatkan penjelasan mengenai tanda-tanda bahaya dan diminta untuk segera melapor ke rumah sakit jika mereka melihatnya. Pasien dengan tanda peringatan demam berdarah parah atau situasi lain seperti bayi, lanjut usia, hamil, diabetes, dan mereka yang tinggal sendiri perlu dirawat. Pasien dengan peringatan dapat dimulai dengan krasitaloid 4 dan laju cairan ditirasi berdasarkan respon pasien. Koloid dapat dimulai untuk pasien syok dan juga lebih disukai jika pasien telah menerima bolus kristaloid sebelumnya dan belum merespon. Transfusi darah diperlukan jika terjadi perdarahan hebat atau dugaan perdarahan saat pasien tetap tidak stabil dan hematokrit turun meskipun resusitasi cairan sudah adekuat. Transfusi trombosit dipertimbangkan ketika jumlah trombosit turun menjadi kurang dari 20.000 sel atau mikroliter dan terdapat risiko perdarahan yang tinggi.
Hindari pemberian aspirin dan obat antiinflamasi non-steroid serta antikoagulan lainnya. Tidak ada obat antivirus yang direkomendasikan. Tidak ada tes laboratorium yang dapat memprediksi perkembangan penyakit yang parah. Untuk perbedaan diagnosis klinis demam berdarah dapat menjadi tantangan karena banyak penyakit lain dapat muncul dengan cara yang sama di awal perjalanan penyakit. Pertimbangan lain harus mencakup malaria, influenza, Zika, chikungunya, campak, dan demam kuning. Dapatkan riwayat imunisasi, perjalanan, dan paparan yang terperinci. Identifikasi laboratorium cepat demam berdarah meliputi deteksi antigen NS1 dan tes serologis. Tes serologis hanya berguna setelah beberapa hari infeksi dan dapat dikaitkan dengan hasil positif palsu akibat infeksi flavivirus lainnya, seperti demam kuning atau virus Zika. Prognosa: demam berdarah yang tidak diobati mungkin memiliki tingkat kematian 10% sampai 20%. Perawatan suportif yang tepat mengurangi angka kematian menjadi sekitar kurang lebih 1% saja. Untuk komplikasi ada beberapa nilai poin. Pertama, cedera hati, kardiomiopati, radang paru-paru, orkitis, ooforitis, kejang, ensefalopati, dan yang terakhir adalah radang otak. Untuk perawatan pasca operasi dan rehabilitasi, pasien harus didorong untuk mengkonsumsi banyak cairan. Kembalinya nafsu makan pasien merupakan tanda bahwa infeksinya mereda. Konsultasi. Untuk konsultasi, berkonsultasilah dengan spesialis penyakit menular. Dianjurkan karena sebagian besar dokter memiliki sedikit pengalaman dalam menangani infeksi ini. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit memiliki hotline yang juga menawarkan saran pengobatan. Untuk pencegahan dan pendidikan pasien, satu-satunya cara untuk menghindari tertularnya DBD atau demam berdarah adalah dengan mencegah gigitan nyamuk dan tidak berpergian ke daerah endemik. Tindakan pencegahan termasuk tindakan profilaksis pribadi, penggunaan kelambu saat berada di tempat tidur bahkan di siang hari, bahan yang diberi insektisida atau ITM seperti tirai jendela, penerapan krim pengusir nyamuk, atau yang mengandung DEET IR3535 atau ikaridin. Gulungan mengembangkan kebiasaan memakai penuh baju lengan dan celana membantu mencegah dari gigitan nyamuk. Untuk kontrol biologis, ikan spesies pipipar Poecilia reticulata telah digunakan di badan air terbatas seperti tangki air besar, sumur air tawar terbuka. Hanya ikan larvasida asli yang boleh digunakan. Untuk ikan Copepoda predator, Crustacea air tawar kecil ini telah terbukti efektif hanya di habitat wadah tertentu. Untuk kontrol endosimbiotik, nyamuk yang terinfeksi Wolbachia atau parasit intraseluler kurang rentan terhadap infeksi di INV dibandingkan dengan IT tipe liar. Untuk pengendalian kimiawi, larvasida digunakan dalam wadah penangkaran besar. Semprotan insektisida, semprotan luar angkasa dapat digunakan sebagai kabut termal dan aerosol dingin. Formulasi berbasis minyak lebih disukai karena menghambat penguapan. Beberapa insektisida yang umum digunakan adalah senyawa organofosfor atau fenitrotion, malation, dan piretroid atau
metrin atau sipermetrin. Untuk tindakan lingkungan, menemukan area berkembang biak dan menghilangkan hama, pengolahan atap dan pelindung matahari yang tepat, penutup yang sesuai untuk air yang disimpan seperti ember, pot, dan lain sebagainya. Pendidikan kesehatan ini adalah senjata yang paling penting untuk memerangi demam berdarah. Penyadaran masyarakat tentang DBD secara detail diperlukan untuk pelaksanaan program pengendalian DBD yang efektif. Penyadaran dapat dilakukan dengan media audiovisual atau kampanye penyadaran massa. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menyadarkan masyarakat untuk partisipasi aktif mereka dalam program pengendalian demam berdarah. Vaksinasi CYD atau TDV, vaksin denggi rekombinan tetrapalen hidup pertama kali disetujui untuk daerah endemik di 20 negara. Meningkatkan hasil tim perawatan kesehatan. Diagnosis dan penata laksanaan demam berdarah sangat kompleks, dan ini paling baik dikelola oleh tim intraprofesional yang mencakup ahli penyakit menular, konsultan CDC, dokter bagian gawat darurat, dan ahli penyakit dalam. Perawatan suportif dengan cairan, acetaminophen untuk demam, dan transfusi darah untuk perdarahan. Diagnosis pasti ditegaskan dengan kultur, deteksi antigen, reaksi berantai polimerase, atau uji serologis. Tidak ada tes laboratorium yang dapat memprediksi perkembangan penyakit yang parah. Peran penyedia perawatan primer dan praktisi perawatan adalah mendidik wisatawan tentang pencegahan gigitan nyamuk. Ini berarti menutup kulit yang terbuka dan menggunakan kelambu, terutama saat tidur siang, menggunakan obat nyamuk dan insektisida dalam ruangan. Kita juga harus memberantas tempat berkembang biaknya nyamuk seperti genangan air. Prognosis untuk demam berdarah yang tidak diobati sangat buruk, tetapi sebagian besar pasien dapat bertahan hidup dengan perawatan suportif, meskipun dengan sisa kerusakan organ multisistem. Mungkin cukup sekian penjelasan perihal edukasi penyakit DBD, demam berdarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.